Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ya Ustadz, terlambat bermasalah sama jaringan dan internetnya. Kita mulai ya Ustadz. Ya, suara saya jelas ya, Pak? Jelas, jelas Ustadz. Ya, alhamdulillah. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah. warahmatullahi wabarakatuh. Yasril amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hari ini tanggal 7 Desember 2025 bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir tahun 1447 Hijriah, kita akan mengadakan kajian serial Sirah Nabawiyah lagi dengan topik Al-Quran yang turun tentang penerima zakat. Alhamdulillah, sore ini Ustadz Sofyan Khalid bin Hamrurai, MA, Hafizahullah Ta'ala, sudah hadir di antara kita. Sekali lagi saya mohon maaf Ustadz karena ada kendala tadi dalam hal teknis, jadi saya yang terlambat hadir. Rasanya beliau tidak perlu diperkenalkan lagi karena sudah beberapa kali juga pernah mengisi kajian kita dan sering mengisi kajian-kajian yang berfokus pada akidah, fikih, dan topik agama lainnya. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, Pak. Baik, barakallahu fiik. Insya Allah Ustadz beserta keluarga dan tim diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan kemuliaan dari Allah Ta'ala. Sebelum Amin. kajian, ada baiknya saya selaku moderator, Reno Rambe, membacakan adab dan tata tertib dalam mengikuti kajian ini. Peserta mohon memunyikan audio dan akhwat mohon menonaktifkan video. Selama kajian berlangsung, mohon disimak dan tidak sibuk sendiri. Ikat ilmu dengan catatan bila perlu kita siapkan Al-Quran. Kemudian nanti kalau Ustadz sudah selesai menjelaskan, pertanyaan boleh secara langsung dengan terlebih dahulu raise hand atau ketik di kolom chat. Kita ikhlaskan niat kita semata mencari ilmu agama dan mencari ridho Allah Ta'ala. Kajian ini juga disiarkan secara live streaming di channel YouTube Kajian Islam Pagi Jaya, dan kajian-kajian yang telah lalu juga bisa disimak kembali di channel YouTube. Mohon di like dan subscribe channel YouTube Kajian Islam Pagi Jaya. Mohon juga follow Instagram Kajian Islam Pagi Jaya. Tanpa berpanjang waktu, kita mulai saja Ustadz. Tafadol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para dokter yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas sepenggal peristiwa yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu turunnya beberapa ayat dalam surat At-Taubah. Dan yang lebih penting lagi adalah kita akan memetik pelajaran-pelajaran dari ayat-ayat ini. Karena itulah tujuan ayat-ayat ini diturunkan, untuk dipetik pelajarannya. Bukan sekedar mengetahui kisah sejarah. Kurang lebih insya Allah kita akan menyebutkan 5 ayat di kesempatan ini yang disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham. Dan semuanya turun untuk menjawab orang-orang munafik. Untuk menjawab orang-orang munafik. Sampai-sampai surat At-Taubah itu juga dinamakan surat Al-Fadhihah. Artinya,
surat yang menerangkan keburukan orang-orang munafik. Dan bukan hanya di surat atau bahkan di surat-surat yang lain, banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang keburukan dan sifat-sifat jelek orang munafik. Bahkan kata para ulama, ayat-ayat yang berbicara tentang orang munafik lebih banyak daripada ayat-ayat yang berbicara tentang orang-orang yang jelas-jelas kafir. Orang munafik juga kafir, tapi mereka menyembunyikan kekafirannya dan mengaku sebagai muslim. Kenapa ayat-ayat yang berbicara tentang mereka lebih banyak? Karena bahaya mereka terhadap Islam lebih besar. Sebab mereka berusaha merusak Islam dari dalam. Musuh dalam selimut itu lebih membahayakan daripada musuh yang jelas-jelas sehingga kita bisa mewaspadai. Jadi, Imam Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, sebagaimana beliau riwayatkan dari Ibnu Ishaq, menyebutkan tentang sebab diturunkannya surat At-Taubah ayat ke-60 yang menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Itu sebagai jawaban dari Allah untuk orang-orang munafik yang menuduh Rasulullah SAW membagi-bagikan zakat itu tidak adil. Hanya milih-milih sesuai dengan selera beliau. Maka turunlah ayat ini untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW itu hanyalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Penetapan siapa-siapa yang berhak menerima zakat bukan Nabi SAW yang menentukan, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menetapkan mereka ada 8 golongan. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Hanyalah zakat itu diberikan kepada orang fakir, miskin, para amil zakat, para mu'allaf, budak yang mau membebaskan diri, orang yang punya hutang, orang yang di jalan Allah, dan musafir. Itulah kewajiban dari Allah. Dan Allah maha berilmu, lagi maha hikmah. Jadi, ayat ini memberi pelajaran kepada kita terkait orang-orang yang berhak menerima zakat ada 8. Jadi, khusus zakat, kita nggak boleh memberikan kecuali ke 8 golongan. Namun, zakat yang dimaksud di sini adalah zakat mal, bukan zakat fitri. Adapun zakat fitri khusus untuk fakir miskin. Karena ada hadis yang berbicara tentang ini, Rasulullah SAW mengatakan, faradallahu zakat al-fitri tuhratan lisa'im minal lagwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Allah mewajibkan zakat fitri untuk pensuci terhadap orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan dari hal-hal yang keji dan hal yang sia-sia yang dia lakukan selama puasa. Dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Adapun fakir, karena dia lebih parah daripada miskin. Kalau miskin dapat, berarti fakir lebih pantas untuk dapat. Jadi, 8 golongan ini bukan terkait zakat fitri,
Karena zakat fitri khusus fakir miskin. 8 golongan ini terkait dengan zakat harta. Dan ini harus kita pelajari secara khusus agar kita bisa mensucikan harta kita. Sekilas, mungkin salah satu yang perlu saya ingatkan, zakat uang. Maka ada 2 ketentuannya menjadi wajib zakat. Yang pertama, mencapai nisab. Nisabnya itu mengikuti emas atau perak. Emas 85 gram, perak 595 gram. Maka jika uang kita sudah senilai nisab emas atau perak, berarti sudah memenuhi satu syarat. Hanya saja kebanyakan ulama mengatakan mengikuti nisab emas. Tapi ada sebagian ulama berpendapat mengikuti mana yang lebih rendah. Kalau perak yang lebih rendah, maka mengikuti perak. Biar lebih cepat memenuhi kebutuhan orang miskin. Tapi kebanyakan ulama mengikuti emas. Katakanlah emas. Maka berarti jika uang kita sudah senilai 85 gram emas, maka kita sudah punya satu syarat wajib zakat. Katakanlah emas harganya 1 juta. Ini contoh saja. Berarti 85 juta terpenuhi syarat emas. Terpenuhi syarat wajib zakat. Syarat yang kedua, kita sudah miliki selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu tidak pernah berkurang dari jumlah nisab. Selalu bertahan di jumlah 85 juta. Kalau misalkan berkurang, karena ada kebutuhan, berarti ketika dia berkurang, kita nggak wajib zakat. Namun jika tidak pernah berkurang, malah bertambah, setelah 1 tahun, barulah kita wajib mengeluarkan 2,5%. Jadi tidak semua orang wajib zakat. Pun nggak semua harta. Seperti mobil, rumah, tanah, itu nggak kena zakat. Hanya harta-harta tertentu saja. Yang ingin saya ingatkan di kesempatan ini, karena kita kebanyakan punya uang, maka jangan sampai kita lupakan zakat uang kita. Baik. Jadi siapa yang berhak menerima? Di sini ada 8. Yang pertama, orang-orang fakir. Orang fakir itu, kata para ulama, adalah orang yang nggak punya sumber penghasilan sama sekali. Atau ada, tapi masih jauh sekali dari cukup. Ini orang fakir. Yang kedua, yang berhak menerima zakat adalah orang miskin. Orang miskin itu, dia lebih baik daripada orang fakir. Dia masih punya harta, punya penghasilan, tapi belum mencukupi. Belum mencukupi kebutuhannya. Katakanlah, kebutuhannya setiap bulan 5 juta. Sementara penghasilannya cuma 4 juta. Maka dia adalah kategori miskin. Nah, mungkin muncul pertanyaan, kira-kira yang tepat kita ngasih zakat dia berapa? Banyak ulama menerangkan, paling tidak kita berusaha memberikan zakat kepadanya kalau memang kita mencukupi harta kita. Yang afdol adalah kita hitung kebutuhannya selama 1 tahun. Berarti jika misalkan dia butuh tambahan 1 juta saja, tadi gajinya misalkan 4 juta, sementara kebutuhannya 5 juta. Maka 1 juta dikali 1 tahun, hendaklah kita berikan kepadanya zakat 12 juta. Jadi ini yang afdol kalau mau ngasih. Tapi kalau memang zakatnya nggak sampai segitu, ya sesuai dengan apa yang ada saja. Yang ketiga, para amil zakat. Ulama menjelaskan, amil zakat di sini adalah orang-orang yang ditugaskan pemerintah untuk memungut zakat, yang itu menjadi pekerjaan utama mereka. Mereka yang disebut dengan amil zakat. Maka pemerintah memberikan zakat kepada mereka sebagai upah bagi mereka.
Maka sesuai dengan standar kebutuhan mereka. Kemudian yang keempat, al-mu'allafatu qulubuhum. Orang yang mu'allaf, hati mereka. Artinya hati mereka kita berusaha menariknya untuk semakin cinta kepada Islam. Dan ulama menjelaskan, mu'allaf itu umumnya orang yang baru masuk Islam. Tetapi tidak khusus mereka. Bahkan bisa jadi mu'allaf itu masih kafir. Tapi kita pingin dia masuk Islam, maka boleh kita kasih zakat. Atau dia jahat kepada umat Islam. Supaya dia nggak jahat lagi, boleh kita kasih zakat. Itu masuk kategori mu'alaf. Kebanyakan kita mengira mu'alaf itu yang baru masuk Islam saja. Ternyata bisa jadi dia masih kafir. Dan meskipun dia kaya, boleh dikasih zakat. Demi membuat hatinya lebih cinta kepada Islam. Jadi bukan karena dia miskin kita kasih zakat. Tapi demi melunakkan hatinya agar semakin cinta kepada Islam. Kemudian yang kelima, budak. Maksud budak di sini adalah yang sedang berusaha membebaskan dirinya. Dan dia seorang muslim. Maka boleh kita kasih dia zakat agar dia bisa membebaskan dirinya. Yang keenam, orang-orang yang punya hutang. Maka dia boleh dikasih zakat untuk membayar hutangnya. Nah, ini perlu diperhatikan. Jangan sampai dia gunakan untuk keperluan lain. Dia berhak diberi zakat untuk pembayaran hutang. Jangan sampai dikasih zakat, malah nggak dipakai bayar hutang. Kemudian yang ketujuh, fisabilillah. Fisabilillah yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala, yang terjun ke medan perang. Namun banyak ulama mengkiaskan kepada dua orang yang lain. Yang pertama, seorang penuntut ilmu atau seorang dai yang kesibukan utamanya adalah ilmu. Apakah belajar atau mengajar. Karena itu juga fisabilillah, bahkan lebih tinggi daripada jihad dengan fisik. Sehingga ini kias aula. Kalau jihad dengan fisik dapat zakat, maka jihad dengan ilmu lebih pantas untuk mendapatkan zakat. Yang kedua, orang miskin yang ingin naik haji. Karena perjalanan haji itu juga fisabilillah. Sehingga dia boleh dikasih zakat untuk berangkat haji. Jadi nggak boleh dia pakai untuk yang lain. Kemudian yang kedelapan, musafir. Ulama menjelaskan maksud musafir di sini adalah musafir yang kehabisan bekal. Atau bekalnya nggak cukup untuk sampai di tempat tujuan. Maka hendaklah dia dibantu dengan harta zakat. Kalau musafirnya kaya raya, nggak perlu dikasih zakat. Inilah jemaah sekalian, 8 golongan yang berhak menerima zakat, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita berikan kepada selain 8 golongan ini. Meskipun itu proyek amal soleh, misalkan bangun masjid, maka tidak boleh kita berikan dari harta zakat kita. Karena masjid tidak termasuk dalam 8 golongan. Tapi hendaklah kita bantu masjid dari harta yang lain, dari sedekah yang lain, bukan dari zakat harta. Kemudian turun lagi ayat berikutnya untuk menjawab orang-orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhumul ladzina yu'dzuna an-nabiyya
wa yaquluna huwa udhun. Di antara orang-orang munafik itu ada yang menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mereka mengatakan Muhammad itu enggak peduli. Kita mau ngasih berita benar atau berita dusta, dia terima saja. Jadi jemaah sekalian, maksud ayat ini, orang-orang munafik itu melakukan hal-hal yang tercela, di antaranya menyakiti Nabi Muhammad SAW maupun pelanggaran-pelanggaran syariat yang lain. Lalu mereka mengatakan, tenang saja, nanti kita tinggal datang saja ke beliau, kemudian kita minta maaf, selesai urusan. Karena kata mereka, Muhammad itu kita mau kasih uzur yang benar atas permintaan maaf kita, atau uzur palsu, dusta, dia tetap terima. Jadi gak usah khawatir. Kita jujur, kita bohong, tetap dia terima. Jadi ini penghinaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Allah yang membantah mereka. Qul udhunu khairil lakum yu'minu billah. Katakanlah, ia mempercayai semua yang baik bagimu. Ia beriman kepada Allah. Maksudnya jemaah sekalian, Nabi SAW menerima ucapan-ucapan mereka yang baik, yang benar. Sedangkan ucapan mereka yang buruk, yang dusta, beliau tidak tanggapi, beliau berpaling darinya. Kenapa? Karena beliau beriman kepada Allah, maksudnya Allah yang menyuruh beliau. Jadi bukan beliau tidak tahu mereka berdusta. Jadi mereka menganggap seakan-akan Nabi SAW itu gampang dibodoh-bodohi oleh mereka. Biar mereka berdusta, beliau terima-terima saja. Padahal sebenarnya bukan itu. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk berpaling dari mereka. Mereka itu kaum yang bebal. Sebagaimana di ayat yang lain Allah mengatakan, sayahalifuna billahi lakum idzan qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijs. Kata Allah, berpalinglah dari mereka karena mereka itu najis. Mereka berani berbohong, bersumpah dengan menyebut nama Allah. Kemudian Allah menegaskan, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minina wa rahmatul lil ladzina amanu minkum. Muhammad itu beriman kepada Allah dan mempercayai orang-orang yang beriman. Bukan orang-orang seperti kalian. Dan rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman di antara kalian. Maka orang-orang munafik tidak mendapatkan rahmat Allah, melainkan murka Allah. Sebagaimana lanjutan ayat, walladzina yu'dzuna rasulallahi lahum adzabun alim. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah, bagi mereka azab yang pedih. Jadi ini ancaman Allah kepada orang-orang munafik yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Imam Ibn Hisham rahimahullah menyebutkan ini ayat yang turun setelah ayat-ayat tentang zakat. Kemudian turun lagi ayat berikutnya, At-Taubah ayat ke-62, menjelaskan sifat orang-orang munafik. Yahlifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh
in kanu mu'minin. Mereka bersumpah kepada kamu dengan menyebut nama Allah untuk mencari keridhaanmu. Padahal Allah dan Rasulnya yang lebih patut mereka cari keridhaannya jika mereka orang-orang yang beriman. Maksud ayat ini jemaah sekalian, Allah menyebutkan sifat orang-orang munafik. Bahwa mereka berani bersumpah palsu dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Mencari keridhaan manusia. Yaitu keridhaan umat Islam. Karena ketika itu umat Islam dalam keadaan kuat. Jadi munculnya orang-orang munafik saat umat Islam kuat. Makanya mereka karena takut kepada umat Islam, maka mereka pura-pura menjadi Muslim. Sehingga mereka ingin mencari keridhaan umat Islam. Maka mereka berani berbohong agar umat Islam tidak marah kepada mereka. Dan mereka lakukan itu meskipun dengan bersumpah menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, padahal sumpahnya adalah sumpah palsu. Setelah itu, kata Imam Ibn Hisham, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat At-Taubah ayat 65-66. Dan dalam kitab-kitab tafsir dijelaskan lebih rinci tentang sebab diturunkannya dua ayat ini. Yaitu ada sekumpulan orang yang ikut berjihad bersama Nabi Muhammad SAW di perang Tabuk. Lalu di tengah perjalanan, salah satu di antara mereka mengolok-olok Rasulullah SAW dan para sahabat. Yang lain mendengarkan. Maka ketika itu lewat seorang sahabat yang beriman yang bernama Auf bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mengatakan kepada orang yang mengolok-olok Nabi SAW, "Kadzabta walakinnaka munafik." Kamu dusta. Kamu salah. Sebenarnya kamu adalah orang munafik. Ucapanmu akan aku beritahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun bersegera menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan ucapan orang tersebut. Ternyata jemaah sekalian, malaikat Jibril alaihissalam sudah mendahuluinya untuk menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah, surat At-Taubah ayat 65-66. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tahu apa yang mereka katakan. Lalu orang munafik itu sendiri juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberi alasan. Kami hanya main-main. Maka Allah Subhanahu wa taala yang menjawab mereka dengan turunnya dua ayat ini. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata apa-apa kepadanya, cuma membaca dua ayat ini tanpa menoleh kepadanya. Karena beliau marah. Nabi SAW ketika dia datang sudah naik di atas kendaraan. Orang itu mencoba memberi alasan, minta maaf. Nah, ini seperti yang kita sebutkan tadi di ayat yang ke-61. Karena mereka menganggap gampanglah. Yang penting kita sudah minta maaf. Nabi Muhammad SAW nggak ngerti kita itu bohong atau jujur, dia pasti maafkan. Itu pandangan mereka. Namun ternyata di sini Nabi SAW marah dan tidak memaafkan. Bahkan beliau tidak melihat ke orang tersebut. Beliau naik kendaraannya, orang itu mengikuti di samping.
Nabi SAW tidak memandang kepadanya dan tidak bicara apa-apa, cuma membaca dua ayat ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu tanya kepada mereka, wahai Muhammad, mengapa mereka mengucapkan itu? Mengapa mereka mengolok-olok Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya? Maka mereka akan menjawab, kami cuma bersenda gurau dan bermain-main. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul," katakan kepada mereka, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kamu mengolok-olok? La ta'tadiru, tidak usah kamu mencari-cari alasan. Maksudnya meskipun kamu main-main, nggak serius, cuma bercanda. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Pada akhirnya jemaah sekalian, ulama Islam pun bersepakat, ijma, tidak ada perbedaan pendapat. Kalau ada seorang muslim mengolok-olok Nabi Muhammad SAW atau satu ajaran beliau, atau satu hadis beliau, atau satu ayat, atau satu ajaran Islam, atau satu nama Allah Subhanahu wa taala, maka si muslim ini menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Jadi ayat ini berbicara tentang salah satu pembatal keislaman. Mengolok-olok satu ajaran agama, apapun itu. Terkait dengan Allah, terkait dengan Nabi Muhammad SAW, atau terkait dengan hukum-hukum. Kalau seseorang mengolok-olok, maka dia menjadi kafir. Mengolok-olok itu maknanya di sini adalah dia jadikan bahan candaan, bahan tertawaan. Meskipun maksudnya cuma bercanda, bukan serius. Kalau dia serius ingin melecehkan, ingin menghina, tentu itu lebih parah. Tapi ayat ini berbicara tentang orang yang cuma bercanda. Maka dia menjadi kafir, murtad, keluar dari Islam. Dan ini disepakati ulama, tidak ada perbedaan pendapat. Kenapa jemaah sekalian? Orang yang mengolok-olok atau melecehkan satu ajaran syariat, dia menjadi kafir karena dia telah menghancurkan salah satu pokok keimanan, yaitu pengagungan. Jadi ulama mengatakan iman kita itu dibangun di atas dua pokok, cinta dan pengagungan. Kalau dia mengolok-olok, kalau dia menghina, berarti dia tidak mengagungkan. Maka imannya hancur sampai ke akar-akarnya. Kita beriman kepada Allah, berarti kita cinta kepadanya dan kita mengagungkannya. Kita beriman kepada Nabi Muhammad SAW, berarti kita cinta kepada beliau dan kita mengagungkan beliau. Kita beriman kepada ajaran Islam, berarti kita cinta kepadanya dan kita agungkan. Oleh karenanya, membenci ajaran Islam juga pembatal keimanan. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Muhammad ayat ke-9. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu, Allah sesatkan mereka karena mereka membenci ajaran yang Allah turunkan. Maka Allah hapuskan amal-amal mereka. Karena mereka kafir, amal-amal mereka terhapus. Jadi ini dua pokok keimanan, cinta dan pengagungan, yang membatalkannya juga dua. Membenci dan menghina atau mengolok-olok. Inilah jemaah sekalian beberapa faidah yang bisa kita petik dari kisah orang-orang munafik di masa Nabi Muhammad SAW, sepenggal kisah mereka yang menyebabkan turunnya beberapa ayat. Semoga bermanfaat. Barangkali ada tanya jawab, saya kembalikan kepada moderator. Tafadhol Pak. Barakallahu fikum. Jazakallah khair Ustadz. Barangkali ada pertanyaan dari para jamaah sekalian. Mohon bila raise hand langsung, raise hand dulu dan perkenalkan diri sebelum bertanya. Ini ada pertanyaan satu, saya bacakan aja ya Ustadz ya. Silakan Pak. Dari kolom chat ya. Tadi sebetulnya udah disinggung nih, tapi saya bacakan aja. Apakah rumah dan kendaraan digunakan termasuk perhitungan dalam zakat mal? Dan apa saja yang termasuk kriteria harta yang dikenakan zakat mal?
Baik. Rumah dan kendaraan tidak masuk dalam zakat mal. Kecuali kita jual beli rumah dan kendaraan itu. Artinya itu jadi barang dagangan kita. Maka terkena zakat perdagangan. Bagaimana dengan rumah dan kendaraan yang dikontrakan atau disewakan? Juga tidak kena zakat. Tapi hasilnya yang sudah menjadi uang, itu yang kena zakat. Digabungkan bersama semua uang kita yang lain. Kalau sudah sampai nisab dan haul, barulah kena zakat. Harta apa saja yang kena zakat? Di antaranya emas dan perak. Dan uang itu dikiaskan kepada emas dan perak. Yang kedua, peternakan. Itu pun nggak semuanya. Cuma sapi, onta, dan kambing. Sapi, onta, dan kambing. Jadi yang punya peternakan ayam itu nggak ada zakatnya. Yang ketiga, zakat pertanian. Itu pun tidak semua jenis pertanian. Hanya makanan pokok dan bisa ditakar dan ditimbang serta disimpan lama. Nah, contoh di masa kita, di negeri kita adalah beras. Itu ada zakatnya. Kapan dikeluarkan? Ketika panen. Kalau menggunakan pengairan dengan biaya, hanya sebesar 5%. Kalau tanpa biaya, maka 10%. Jadi itu lebih besar daripada zakat uang. Berikutnya, yang paling banyak, harta yang paling banyak kena zakat adalah barang dagangan. Nah, ini bisa semuanya. Apapun yang kita perdagangkan, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Ayam, semua barang dagangan, itu kena zakat perdagangan. Terkena zakat perdagangan. Barangkali ini beberapa yang wajib dikeluarkan zakatnya. Demikian, wallahu a'lam. Lanjut pertanyaan kedua ya Ustaz. Ini dari Yang kedua tadi apa, Pak? pertanyaan kedua, perlanjut selanjutnya maksudnya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Oh iya, Ya. silakan. Ini dari Umu Anugrah. Apakah orang yang menerima zakat mal masih wajib juga memberi zakat fitrah walaupun dia dari golongan yang fakir? Dan apakah ilmu dan ulama walaupun dia seorang kaya tetap bisa menerima zakat? Dan apa hukumnya jika menolaknya? Kemudian yang kedua, apakah zakat harta bisa dipakai untuk membantu saudara kita di Palestina atau di daerah korban bencana seperti di Sumatera kemarin, Ustadz? Ya. Maaf, yang pertama tadi apa tadi? Yang pertama, apakah kalau orang sudah penerima zakat mal karena termasuk miskin, dia masih wajib mengeluarkan zakat fitrah? Baik. Kemudian Jadi, yang zakat fitri kan yang pertama kan? ya, Ya, satu-satu aja dulu, Pak. ya, Jadi, zakat fitri itu, zakat di bulan Ramadan atau di akhir Ramadan, itu tidak melihat pada kaya atau miskin. Tapi dia memiliki kelebihan makanan pokok di malam dan siang hari raya. Jadi meskipun dia miskin, tapi di malam dan siang hari raya, dia punya kelebihan makanan pokok, maka dia harus keluarkan zakat fitri. Meskipun zakat itu pun dia dapat dari zakat mal. Ada orang ngasih zakat mal kepada dia. Sehingga di malam hari raya,
dan siangnya dia punya kelebihan bahan makanan pokok, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitri. Dan itu juga yang harus dikeluarkan nggak seberapa. Cuma satu sok. Satu sok itu kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram beras, bahan makanan pokok. Jadi itu tidak banyak. Sampai anak kecil pun, ayahnya harus mengeluarkan zakatnya. Jadi zakat fitri itu berkaitan dengan jiwa, bukan harta. Sehingga anak kecil yang nggak punya harta sama sekali, maka ayahnya mengeluarkan zakat untuk si anak tersebut. Jadi kalau anak kita ada 3, ditambah dengan istri, berarti kita mengeluarkan zakat dari 5 orang. Dikali 3 kilogram. Kemudian berikan khusus kepada orang fakir miskin. Dengan syarat kita punya kelebihan makanan pada malam dan siang hari raya Idul Fitri tersebut. Demikian. Yang kedua, jadi pertanyaannya tadi, ulama atau penuntut ilmu yang kaya, apakah dia juga masih boleh menerima zakat mal? Jawabannya tidak. Karena zakat itu diberikan untuk keperluan dia menuntut ilmu. Kalau dia tidak memiliki penghasilan, kalau dia tidak mampu untuk menutupi kebutuhannya sendiri. Kalau dia mampu menutupi kebutuhannya sendiri, maka tidak perlu diberikan. Kemudian yang ketiga, apakah boleh zakat itu kita berikan kepada orang-orang yang terkena musibah? Jawabannya tergantung. Apakah mereka masuk ke dalam 8 golongan atau tidak? Kalau ternyata tidak masuk, maka tidak boleh. Ya, misalkan dia seorang gubernur, rumahnya juga kena banjir, tapi dia orang kaya. Memang rumahnya habis, tapi di rekeningnya ada 2 miliar misalkan. Maka dia tidak berhak menerima zakat. Meskipun sebelumnya dia kaya, tiba-tiba karena musibah hartanya habis, kemudian dia jadi miskin, berarti dia boleh menerima zakat. Jadi dapat musibah itu tidak menjadikan seseorang otomatis berhak menerima zakat. Tergantung bagaimana statusnya. Apakah dia masuk ke dalam 8 golongan atau tidak. Tetapi misalkan dia dapat musibah tapi dia nggak miskin. Intinya dia nggak masuk dalam 8 golongan. Tapi kita ingin membantu dengan memberikan sedekah kepadanya, tidak ada masalah. Asal jangan zakat. Karena zakat sudah ditentukan khusus 8 golongan. Maka kalau kita mau bantu mereka dengan harta, sementara mereka kaya, maka jangan ambil dari harta zakat. Ambillah dari harta yang lain, dari sedekah biasa, bukan dari zakat. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Baik. Pertanyaan selanjutnya ya, Ustaz ya. Silakan, Pak. Apakah petugas zakat dari masjid berhak atas zakat? Lalu apakah perhitungan emas perhiasan zakatnya sama dengan logam mulia batangan, Ustaz? Baik. Jawabannya, amil zakat dari masjid itu tidak berhak menerima zakat. Karena bukan amil zakat seperti itu yang dimaksudkan dalam ayat. Para ulama ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud dalam ayat adalah petugas zakat yang kebanyakan hidupnya bekerja untuk mengurus zakat. Dan dia ditetapkan oleh pemerintah. Namun, kalau seperti di negeri kita ada lembaga zakat yang sudah resmi, diakui oleh pemerintah, lalu dia menetapkan ada pegawai-pegawainya, itu juga masuk. Adapun cuma temporer seperti setiap Ramadan dia bertugas melayani zakat fitri, maka itu tidak termasuk. Apalagi yang dimaksud zakat di sini bukan zakat fitri, melainkan zakat mal. Jadi zakat kepada amil zakat ini pun itu sepadan dengan tugas mereka saja. Jadi sebagai upah bagi mereka. Barangkali demikian, wallahu a'lam. Kemudian yang tadi pertanyaan yang tadi belum terjawab, Ustadz, yang logam mulia iya. sama perhiasan apakah sama? Baik. Jawabannya sama.
Untuk perhiasan emas dan perak, aturannya sama dengan emas dan perak secara umum. Jadi minimal 85 gram untuk emas dan 595 gram untuk perak. Jadi Kemudian sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi tidak terpengaruh karatnya ya barangkali ya Ustadz ya 24 karat itu maksudnya Nggak ada 18 pengaruh. karat Nggak ada nggak pengaruh. pengaruh ya. Nggak pengaruh Tidak Ustadz. ada pengaruh karatnya dan tidak ada pengaruh naik turun harga. Tidak ada pengaruh. Ya. Tadi Bapak bilang logam mulia. Maksudnya logam mulia apa tuh? Logam mulia batangan biasanya 24 karat Ustadz. Oh, emas batangan. Emas batangan. Heeh. Oh iya, itu tidak ada pengaruh. Ya, Nggak ada pengaruh sama sekali. ya, afwan Ustadz. Ya, Pertanyaan selanjutnya Ustadz ya dari silakan. Ibu Puji Handayani dari Palembang. Ini mau nanya meminta penjelasan kalau penerima zakatnya itu fisabilillah, apakah boleh diberikan uang yang diterima itu untuk alat-alat mengajar, Ustadz? Alat-alat pendidikan agama. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Hmm, Baiklah. Karena tujuan dia diberi zakat untuk melancarkan aktivitas mengajar atau belajar ilmu agama. Oleh karena itu, hendaklah kita juga melihat sejauh mana maslahatnya. Ya, misalkan dia juga butuh untuk bekal keluarganya, agar dia bisa fokus menuntut ilmu. Kalau dia harus bekerja dan habis waktunya untuk bekerja dan untuk memberi nafkah kepada keluarga, nah itu yang kita cegah. Sehingga kita berikan untuk keperluan keluarganya agar dia bisa fokus menuntut ilmu. Dan ini diizinkan dalam syariat. Adanya orang-orang khusus yang fokus menuntut ilmu agama dan dia tidak bekerja. Kenapa? Meskipun ini sebenarnya mudarat ya, karena Islam memerintahkan kita untuk bekerja. Orang yang tidak bekerja mudarat. Tapi seandainya mereka tinggalkan aktivitas menuntut ilmu karena harus sibuk kerja, maka mudaratnya lebih besar. Siapa yang menjaga agama kita di masa yang akan datang? Sehingga dalam syariat diizinkan, sebenarnya ini awalnya tugas negara. Diambil dari Baitul Mal. Baitul Mal itu juga sebagian kan dari harta zakat juga. Nah, ketika negara kurang memperhatikan ini, maka menjadi fardu kifayah bagi umat Islam untuk memperhatikan orang-orang seperti ini. Demikian, wallahu alam. Baik, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz ya. Masih ada waktu kan ya, Ustadz ya? Silakan, Pak. Eh, dari Ibu Raisa Hanifah, ini Raisa Hanifah bertanya, bolehkah kita memberi zakat kepada kakak kita, kakak kandung kita yang miskin, Ustadz? Gitu. Jawabannya boleh. Jadi keluarga itu ada dua macam. Usul dan furu. Usul itu adalah ke atas dan ke bawah. Ke atas orang tua kita, ke bawah anak kita. Sedangkan furu seperti kakak kita, paman kita, sepupu kita. Itu ke samping kiri dan kanan. Maka yang tidak boleh itu usul dan furu. Kenapa nggak boleh? Karena kewajiban kita menafkahi mereka. Kewajiban kita menafkahi mereka. Jadi jangan sampai maksudnya di sini demi lolos dari kewajiban nafkah kita ambil dari harta zakat. Itu maksudnya. Sedangkan ke samping, ke kiri dan ke kanan itu bukan kewajiban kita menafkahi mereka. Oleh karena itu boleh kita memberikan zakat kepada mereka. Kalau mereka termasuk orang yang berhak menerima zakat. Dan bahkan mereka lebih berhak untuk diberikan zakat dibanding yang bukan keluarga. Jadi kalau kita mau mengeluarkan zakat ataupun sedekah secara umum, maka diprioritaskan keluarga. Karena keluarga lebih berhak atas kita dibanding orang lain. Dan pahalanya lebih besar dibandingkan kita beri zakat kepada yang bukan keluarga. Bahkan yang usul dan furu pun dalam kondisi tertentu bisa kita berikan zakat. Contohnya dia punya hutang. Sementara kita nggak punya harta nafkah untuk membayarkan hutang dia. Maka tidak mengapa kita berikan harta zakat kita untuk dia gunakan bayar hutangnya. Demikian, wallahu a'lam.
Jazakallah khair, Ustadz. Pertanyaan selanjutnya ya Ustadz ya. Silakan Pak. Bagaimana menzakati emas ya yang permata lah ya, perhiasan dalam bentuk perhiasan kalau ada berliannya gitu Ustadz. Bagaimana perhitungannya? Berliannya nggak dihitung. Ya. Jadi perkirakan aja berliannya berapa persen, berapa beratnya, maka itu dikurangi. Untuk menghitung nisabnya, maka berliannya itu beratnya dikurangi. Jadi berlian nggak dihitung. Perhiasan apapun selain emas dan perak, nggak ada zakatnya. Berlian, permata, Gitu. zamrud, meskipun dia sebenarnya lebih mahal daripada emas dan perak. Tapi tidak ada dalil yang menunjukkan itu harus keluar zakatnya. Kecuali dia pedagangnya, maka keluar zakat. Terkena zakat perdagangan. Ya. Wallahu alam. Jazakallah khair Ustadz. Oh, Eh, ya. Pertanyaan habis Ustadz, tapi kalau masih ada waktu mungkin saya diizinkan bertanya ya Ustadz ya. Silakan Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan usaha atau pengusaha Ustadz. Kalau pedagang lah. Jadi kalau mendapatkan untung, tapi untungnya itu sebetulnya belum kembali modal gitu lah Ustadz. Atau masih berhutang gitu. Apakah itu juga harus dizakatkan Ustadz dalam perdagangan? Maaf kurang. Kap, Maksudnya kita berusaha dari punya barang dagangan, ya, tapi punya hutang juga. iya punya punya barang dagangan atau tapi kan sebelum Ya, memulai usaha itu ya, kita punya modal gitu loh Ustadz. Heeh. Apakah ya. itu harus dihitung dulu balik modal baru dizakatin atau langsung atau seperti apa Ustadz? Atau kalau misalnya pengusaha itu punya utang, bagaimana perhitungannya Ustadz? Dengan usaha yang sebetulnya Baik, cara baik. per bulannya untung. Yang pertama, baik. Yang pertama, tidak menunggu balik modal, tidak. Jadi kepemilikan barang dagangan itu Suaranya terputus Ustadz. belum. Maaf suaranya terputus Ustadz. Selama kita punya, iya, Maaf suaranya terputus tes, Ustadz. Boleh diulangi? tes. Sekarang udah jelas Pak. Sudah jelas. Baik. Jadi tidak dipersyaratkan wajibnya zakat barang dagangan harus kembali modal dulu. Kepemilikan barang dagangan itu hitungannya sama dengan kepemilikan emas dan perak. Jadi tidak menunggu laku dulu baru dibayar, tidak. Selama kita punya barang dagangan yang terpenuhi padanya dua syarat, wajib dizakati. Syarat yang pertama, nilainya mencapai 85 gram emas. Syarat yang kedua, kita miliki selama 1 tahun. Maka wajib zakat. Apakah sudah kembali modal atau tidak, itu nggak berpengaruh. Apakah sudah laku atau belum, itu nggak berpengaruh. Namun kalau kita punya hutang, maka dipotong dulu dari hutang kita. Dipotong dulu hutang kita. Misalkan kita sudah punya 85 barang dagangan senilai 85 gram emas. Tapi kita punya hutang senilai 40 gram emas. Berarti kalau dipotong, maka menjadi separuh saja dari nisab. Maka kita tidak wajib zakat. Jadi dipotong hutang dulu karena itu harus dibayarkan kepada yang memiliki uang. Jadi hutang itu, piutang itu kan bukan milik kita. Harus kita bayarkan. Sehingga dia tidak diikutkan dalam penghitungan. Bagaimana kalau kebalikannya? Uang kita ada pada orang. Haruskah itu juga dihitung dalam nisab? Jawabannya tergantung. Kalau kemungkinan besar
uang itu masih akan kembali, maka dihitung. Tapi kalau kemungkinan besar uang itu nggak kembali karena orang yang berhutang itu tidak amanah, berarti itu seperti sudah bukan milik kita. Maka nggak perlu dihitung. Barangkali demikian, Pak. Wallahu a'lam. Iya. Tapi intinya harus tetap menunggu setahun dulu ya, Ustadz ya, hasilnya itu ya, bukan langsung ya. Itu syarat wajibnya. Ya. Syarat wajibnya setahun. Tetapi andai seseorang mengeluarkan zakatnya sebelum 1 tahun, boleh dengan syarat sudah mencapai nisab. Baru dia boleh niat zakat. Kalau belum mencapai nisab, maka dia nggak boleh niat zakat, tapi niatnya sedekah biasa. Iya. Demikian, wallahu alam. Mungkin ini terakhir ya Ustadz, boleh ya? Masih ada waktu ya Ustadz? Karena pertanyaannya sudah habis, tapi saya Silakan, Pak. tanya. Silakan, Pak. Ini kan sering dengar kajian masih kontroversi juga nih Ustadz. Selalu pro dan kontra sama kayak di dunia kedokteran. Mungkin ada Ustadz yang Ya. mewajibkan zakat profesi, tapi ada juga yang bilang zakat profesi itu sebetulnya tidak ada karena tidak cocok pembandingnya juga kalau dibandingkan dengan persentasenya dengan zakat pertanian sekalian seperti itu Ustadz. Menurut pandangan Ustadz, di tengah kontroversi seperti ini boleh nggak kita biar aman bayar aja deh gitu, atau ya udah yakin nggak ada nggak usah bayar gitu Ustadz. Bagaimana Ustadz menurut Ustadz? Maaf, Setahu suaranya terputus kembali Ustadz. saya, ulama-ulama yang uh, tes, tes, tes. Jelas, Pak? Jelas Ustadz, tadi sempat terputus. Sekarang jelas kembali. Oh, baik. Uh, Setahu saya, ulama-ulama yang benar-benar mendalam ilmunya, begitu pula lembaga-lembaga fatwa yang diakui keilmuannya, itu tidak ada yang memfatwakan adanya zakat profesi. Sehingga ini bukan khilaf yang muktabar. Artinya bukan khilaf yang perlu kita cari jalan aman. Tapi khilaf yang perlu kita cari mana pendapat yang lebih kuat. Jadi tidak tepat alasannya untuk berhati-hati kita keluarkan zakatnya, itu tidak tepat dalam kasus ini. Karena pendapat itu sangat lemah. Buktinya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang punya profesi, dokter juga ada. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada para dokter. Makanya Aisyah radhiyallahu anha itu jadi pintar ilmu kedokteran. Kenapa? Karena ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, para dokter berdatangan, ngasih resep ini, ngasih resep itu, dihafal semuanya oleh Aisyah. Dan ada disebutkan dalam hadis, seorang dokter bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh tidak menjadikan katak sebagai obat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh katak. Jadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada berbagai macam profesi juga kan. Faktanya beliau tidak menetapkan adanya zakat profesi. Begitu pula di masa para sahabat berikutnya. Ada sampai lebih dari 30 tahun. Bahkan lebih daripada itu, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ketika berkuasa, mereka punya banyak pegawai pemerintah. Masa Abu Bakar, Utsman, dan Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali punya banyak pegawai pemerintah, punya gubernur. Tapi nggak ada yang disuruh mengeluarkan zakat profesi. Jadi itu tidak ada dalilnya sama sekali. Juga tidak ada dari ulama-ulama terdahulu. Tidak dari sahabat tabi'in, tidak pula dari imam yang empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad.
Sementara di masa-masa dahulu profesi banyak. Sehingga menetapkan adanya ulama terdahulu. Tetapi dari profesi apapun terkena zakat kalau dia punya uang. Kalau dia punya uang yang mencapai nisab dan haul. Kemudian bayangkan jemaah sekalian, kenapa ada aturan nisab? Karena kalau uangnya, hartanya nggak sampai nisab, itu menunjukkan dia tidak benar-benar orang mampu. Tidak benar-benar sebagai orang mampu. Sehingga ditetapkan standar nisab. Yang mengeluarkan zakat itu kan nisab. Maka pegawai-pegawai ini yang gajinya sangat sedikit, jauh dari nisab, mereka itu bukan orang kaya. Maka haruskan mereka mengeluarkan zakat, itu berarti memberatkan mereka. Sementara syariat ini datang untuk meringankan kita, bukan untuk memberatkan. Belum lagi syarat yang kedua, mencapai haul. Karena kalau dia punya harta segitu banyak, sampai setahun dia miliki, nggak pernah berkurang, menunjukkan dia benar-benar kaya. Sehingga dia yang pantas mengeluarkan zakat. Kalau ternyata di pertengahan tahun, dia punya kebutuhan sehingga tidak sampai nisab lagi hartanya, berarti dia bukan orang yang benar-benar kaya. Kalau diwajibkan dia zakat, akan memberatkan dia. Jadi, bertentangan dengan tujuan pensyariatan. Syariat datang untuk memudahkan, bukan untuk memberatkan. Barangkali kesimpulannya, tidak ada zakat profesi. Karena tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Baik, Ustadz Afan, jazakallah khair atas ilmunya. Kemudian dari kami ini tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Barangkali Ustadz bisa mengambil kesimpulan yang kita bisa bawa pulang untuk penutup acara kajian di sore hari ini, Ustadz. Tafadol, Ustadz. Silahkan, Ustadz. Kesimpulannya, terkait dengan pembahasan utama kita, yaitu bahayanya kemunafikan. Adanya orang munafik di masa Nabi Muhammad SAW tercatat dalam sejarah, bahkan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Harusnya memberi kita pelajaran akan bahayanya kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di bagian neraka yang paling bawah. Berarti mereka itu lebih dahsyat azabnya daripada orang yang jelas-jelas menunjukkan kekafirannya. Kenapa? Karena bahayanya terhadap Islam. Nah, jemaah sekalian, yang luar biasa adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW, termasuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu khawatir jangan-jangan dia termasuk munafik. Inilah jemaah sekalian yang perlu kita pikirkan pada diri kita masing-masing. Bagaimana dengan iman kita? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana akhlak kita? Jangan-jangan menyerupai orang-orang munafik. Kalau sahabat saja, seperti Umar bin Khattab, khawatir, jangan-jangan dia termasuk munafik, bagaimana lagi dengan kita? Tentunya kita harus lebih khawatir lagi. Artinya ini mengingatkan kita, apabila kita tahu itu adalah sifat orang munafik, wajib kita menjauhinya. Dan ini perlu kita pelajari secara khusus. Karena sangat banyak sifat-sifat orang munafik yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Yang kita pelajari hari ini adalah
sifat mereka merendahkan Nabi Muhammad SAW, merendahkan syariat beliau. Meskipun hanya dengan maksud bercanda. Maka ini adalah kemunafikan yang membatalkan keimanan. Kita pelajari untuk kita jauhi. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian sore hari ini. Semua yang bisa mengikuti, saya selaku pembawa acara mohon maaf dan moderator mohon maaf bila ada yang kurang dalam membawakan acara ini. Sampai ketemu pada kajian Islam Pagi Jaya selanjutnya. Saya mohon pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.